pemanis ruangan lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mama, guys. Di sini saya mau ngasih sedikit masukan, barangkali ada yang pengen bikin rumah ataupun renovasi rumah, nambah-nambah yang unik-unik. Dimulai dari ini kan pintu masuk tadi. Nah, di sini kita biasa copot sepatu ataupun sandal, ganti sandal buat di dalam rumah gitu. Kita kasih kaca di sini. Ini desain suami aku yang desain ya. Maaf sebelumnya, bukan pamer. Benar-benar ini buat review ke kalian. Barangkali pengen buat benahin rumah gitu, tambah-tambah masukan ya. Ini kaca kan. Ini buat naruh barang-barang yang kayak kunci, hand sanitizer, masker. Taruhnya di sini. Ini lampu-lampu. Kita lihat di sini. Oh. Ini lampu. Lampu. Pokoknya di sini lampu lah gitu ya. Nah, di sini kita buat naruh barang-barang. Di bawah buat sepatu sandal gitu. Sebelah sini. Ini cuman buat pajangan doang sih. Ini dari bawahannya suami yang di kantor, biasanya suka ngasih snack-snack sama kayak gitu, cio, apa sih? Arak gitu ya, apa namanya? Ya kayak gitulah ya, masih kayak gini-gini. Tapi dia nggak suka minum. Ini buat kalau ada tamu aja, tamu orang Taiwan gitu. Ini sama buat pajang-pajangan gitu. Kalau minum itu bisa sakit kepala, jadi dia nggak suka minum. Bersyukur alhamdulillah saya dapat suami yang nggak suka minum. Ini dari sini tadi ya, tempat ganti sepatu. Di sini buat makan. Ini sampah banyak karena kemarin kita 3 minggu di rumah mertua di Tainan, berhubung mobilnya masih di bengkel karena tabrakan beruntun 4 kemarin itu. Jadi kita di Tainan, stay di Tainan 3 minggu, tapi suami balik ke sini untuk kerja karena maafan repot bolak-balik. Saya di Tainan 3 minggu di rumah mertua, dan kebetulan nunggu 3 minggu pun belum jadi karena polisi belum belum nentuin mobil mana yang salah gitu. Tapi yang pasti bukan mobil saya karena mobil saya paling depan gitu ya. Semoga aja, amin. Nah, tadi ini pintu masuk. Itu ruang makan. Nah, di sini dia. Ini waktu suamiku kerja di Valencia di Surabaya, kerja 10 bulanan. Biasa hiasan-hiasan gitu. Ini waktu di Surabaya itu ini bikin ukulele gitu ya. 10 bulan tapi nggak betah dia. Ini aromaterapi. Biasa ini buat naruh-naruh barang. Sini juga bisa buat naruh barang. Sini juga sama, bisa buat naruh barang kayak gini. Nah, di atasnya juga bisa. Tuh. Bisa buat naruh barang. Nah, ini lampu-lampunya dia desainnya begini. Ini benar suamiku sendiri yang desain sesuai kepengenannya dia. Masuk ke sini dulu ya. Kayak sini juga kita sebenarnya ini rak-rak tasku. Ini sementara jadi gudang. Nah, ini jaket-jaket kalau mau keluar jadi tinggal pakai-pakai aja. Kan deket sama pintunya. Jadi gampang, simple. Nah, ini juga bisa dibuka, Mak. Tuh, buat masukan mama, bapak-bapak, mas-mas, kakak-kakak yang barangkali pengen renovasi rumah gitu ya. Bisa lah ditiru apa gitu yang disukain, ya enggak? Oke, terus kita pindah ke tempat nonton TV dulu ya. Sini kita biasa nonton TV di sini. Ini sebenarnya yang nonton TV saya sama anak doang sih. Kalau suami biasanya di situ. Dia nontonnya YouTube. Sini Shakila Cohal. Ini penyaring udara. Itu AC. AC-nya bisa otomatis. Kalau semisal lagi musim dingin, kita nyalain, itu jadinya anget. Kalau lagi musim panas, dinyalain jadi dingin gitu. Nah, sini alat olahraga saya. Ini mainan anak, banyak banget pokoknya mainan anak. Sini kita ke balkon. Ke balkon ya. Oh, gansang nih. Ini balkonnya. Ini
tanamannya otomatis sudah ada yang nyiram, pokoknya tuh dari situ udah otomatis, jadi nggak usah repot nyiram-nyiram tanaman kayak gini. Hala, waman kan cilai, waimen yolen lan, Oke, kita lanjut ke bagian situ dulu ya. Ini masuk ke bagian ruangan suami. Sebenarnya ini kalau anak-anak udah gede, ini bisa buat bapaknya, buat anak-anaknya juga. Nah, ini hasil karya suamiku selama istrinya di Tainan, di rumah mamanya. Ini hasil karyanya. Ini udah dapet aku vakum, tapi belum aku pel. Udah capek banget. Sengaja aku nggak beres-beres buat pemanis ruangan lah, gitu ya. Nah, ini jarang banget dipakai. Ini buat anak-anak sih. Nih. Terus itu kita di bagian atasnya ini. Nggak tahu lah, suami yang desain jadi aku nggak tahu. Pokoknya ini bisa buat hiasan, bisa buat naruh barang gitu kali ya. Kayak gitu. Barangkali pengen nyontek gitu kan bisa. Tuh. Pokoknya semua ini bisa dibuka. Kayak gini. Ini barang-barangnya dia. Nah, di belakangnya itu rak-rak juga masih belum full beres. Sini foto anak. Pokoknya di sini rak-rak kita bisa hias sendiri gitu. Barangkali ada yang bisa buat masukan gitu. Bisa buat masukan kalian ngerenovasi rumah. Nah, jadi ini hasil karya suamiku juga selama 3 minggu. Oke, kita lanjut ke dapur. Oke, sini bagian snack. Kita nggak beli sih snack-snack ini. Kayak tadi itu tuh, Cio. Bawahan suami yang biasa ngasih. Nah, kayak gini. Snack-snack gitulah. Ini yang aku suka. Seblak. Made in Indonesia. Oke, bagian sini udah. Ini tempat sampah kotornya ya. Sengaja pakai kardus biar bisa langsung buang. Ini tempat hongkan, kalau kata orang Taiwannya, hongkan. Jadi kita kalau nyuci-nyuci piring kan basah tuh. Mereka pikir kalau kita taruhnya di dalam kayak gini kan basah, ditutup gitu kan, jadinya ada sujin ya, ada kumannya. Nah, jadi kita pakai hongkan. Jadi dikeringin pakai ini, gini. Itulah. Jadi dikeringin. Nah, ini bagian biasa buat naruh-naruh barang-barang. Ini buat naruh barang-barang kayak sunlight, kayak plastik-plastik gitulah yang diperlukan buat nyuci-nyuci piring biar deket. Ini tempat sampah bersih. Aku udah taruh plastik biar nggak usah nyuci-nyuci lagi tempat sampahnya. Terus ini tempat nyuci piring kayak gini. Ini buat kalau semisal cucian piringnya dikit, kalau ditaruh di hongkan kan aku pikir boros listrik, jadi biar sampai kering di sini. Kalau udah kering baru aku simpan gitu, jadi nggak ada kumannya, bisa dibilang gitulah. Nah, pisau-pisau gitu. Ini buat masak, penyedot asap. Ini biasa sendok-sendok apa gitu. Ayo, di sini piring. Di sini ini kayak apa namanya? Tuh panci terengkal. Oke, di sini openan. Open. Ini dapat dari temannya suami yang polisi. Katanya ini kita bisa goreng kentang, pokoknya goreng-gorengan bisa tanpa minyak, bikin bolu, penghangat makanan. Jadi kalau beli pientang ataupun makanan yang perlu diangkatin di sini aja gampang. Oke, terus di sini ini juga di atas bisa buat naruh-naruh barang. Nah, ini yang unik kalau menurut aku. Barangkali yang tempat-tempatnya sempit kan bisa ini. Tinggal tarik aja gitu. Nah, buat taruh bumbu-bumbu. Ini kulkas. Karena 3 minggu kita di Tainan jadi belum belanja. Ada cabai doang. Syakila coba aja. Nah, kayak gini lah dalamnya. Ini masih belum diberesin ini. Oke, kayak gitulah ya. Udah, ini bagian dapur udah semua ya. Oh iya, itu dari dapur ke situ itu tempat cucian, tempat cuci baju. Kita lihat sebentar aja ya, karena berantakan banget, masih belum dicuci. Nah, kayak ginilah tempat cuci bajunya. Nah, ini hasil dari 3 minggu kita.
Ini buat ngepel kayak gitu-gitu lah. Oke. Kita lanjut ke bagian sini, kamar anak. Kamar anak ini kayak gini lah. Mainan semua, kamarnya kecil tapi mainannya banyak. Ini hasil dari didikan papahnya. Papahnya kalau ke toko mainan itu pengen beliin ini, pengen beliin itu. Anaknya nggak minta, padahal aneh dia. Nah, kayak gini aja. Ini kamar anak, itu piano mainan kayak gitu. Ini biasa buat hias-hiasan gitu lah. Sini kita. Nah, itu mainannya lagi banyak lagi. Kayak gini. Berantakan. Oke, yang beres-beres satu orang yang berantakin ini sama bapaknya. Turun tetangga. Ini lemari anak. Lemari anak, ini baju bapaknya belum dipindah-pindah. Oke, dari sini kita pindah ke kamar sebelah sana dulu ya. Ini sih sebenarnya kamar tamu lah, bisa dibilang gitu. Kalau ada kakaknya sih buat kakaknya, kamar kakaknya Syakila. Kayak gini jadi bagian ruangannya. Yang unik dari kamar ini, nah ini bagian bawahnya bisa ditaruh kasur lagi. Ini kayak sorok gitu ya, tapi bisa kita taruh kasur di sini. Jadi kalau misal kayak adik kakak gitu, bisa siapa yang di atas siapa yang di bawah gitulah. Tapi belum beli kasurnya. Kayak ginilah intinya. Terus sini naik tangganya. Pokoknya setiap jendela kita ada rumput-rumput gini. Ini rumput hiasan asli kayak gitu. Oke, sudah jelas. Ini lemarinya. Lemari, ini juga lemari. Ini bisa dibuat meja rias apa. Masih berantakan. Ini mertua aku, jadi beliin baju bayi buat adiknya Syakila yang edisinya masih dibuat bayinya. Belum berhasil. Belum hamil lagi, tapi udah dibeliin pakaian bayi, perlengkapan bayi gitu, sampai makan-makannya juga, peralatan makannya udah dibeliin. Oke. Ini dari kamar tadi kita ke sini, ke bisa dibilang kamar mandi anak ataupun kamar mandi tamu gitulah. Nah, ini masih belum pernah dipakai. Kayak gini. Tuh. WC. Nah, di situ juga ada jendelanya. Ini shower. Kayak gini aja sih kamar mandinya. Kayak gitu. Kamar mandi tamu, kamar mandi anak, bisa dibilang gitu lah ya. Oke, dari sini kita lanjut ke kamar saya. Kamar saya dan suami. Masuk. Ini tuh, ada TV lagi kan, monitor lagi. Oke, jendela, kasur. Biasa gini, buat hiasan-hiasan. Nih di sini. Jadi dia, suami aku itu dulu desain meja buat kafe. Waktu kita buka kafe di Jakarta itu, setiap meja dia taruhin colokan ini. Jadi emang bener sih Kak, banyak manfaatnya sih. Kita kan kadang merluin colokan tapi jauh gitu ya. Ini pokoknya cari colokan gampang. Dia setiap desain meja itu ada colokannya gitu intinya. Nah gitu. Nah jadi kita nggak perlu jauh-jauh. Kayak gini aja. Lanjut ke sini, lemari ruang ganti. Ini tempat kaos kaki kotor suami kalau mau mandi, biasanya biar simple taruh sini kaos kaki kotornya. Ini meja rias. Ini baju-baju suami. Sini bajunya suami semua, baju suami. Nah ini baju aku, karena aku kadang ke Thailand kadang di Jupe, jadi bajunya dibagi dua. Baju-baju musim dingin, shawl, terus gini lah. Makanya jangan heran kalau di video baju aku itu aja, karena aku juga baru 3 bulan di Taiwan kan. Nah ini ruang ganti pokoknya. Ini jendela, setiap ruangan ada jendelanya, itu lebih seger. Nah kita masuk ke kamar mandi ya. Nah ini
biasa buat sikat gigi apa gitu, cuci muka. Kita disambut ke sini kaca biasa, handuk besar handuk kecil kayak gitu-gitu. Ini toilet yang gini buat ebok berhenti. Terus apa ini ebok kalau pengen anget ya, kayak gitulah. Tempat sampah. Terus biasa ini anduk-anduk. Ini airnya belum aku buang karena tadi pagi anak berendam Syakila, makanya tuh belum aku buang, masih berantakan. Udah nggak ada tenaga, capek beres-beresnya. Oke, ini biasa pengering, kayak tadi kan basah tuh ya, kalau dinyalain itu bisa kering. Oke, segini aja dulu ya review apartemen di Jupei, Taiwan. Oke Mak, segini dulu review apartemen Jupei, Taiwan. Dan untuk harga apartemen di Jupei ini sekitar 26 juta dan belum setahun sudah mencapai 30 juta NT. Jadi yang di Taiwan mau investasi di Jupei jangan ragu, karena di Jupei itu harga tanah akan selalu melejit naik. Oh ya, untuk info renovasi apartemen ini kita mengeluarkan biaya 1 juta NT. Di gedung apartemen ini dilengkapi dengan KTV, taman, dan tempat bermain anak, dan termasuk lobi. Dan semua fasilitas tadi itu milik kita bersama. Oke Mas, semoga bermanfaat videonya, dan ini sekedar berbagi informasi seputar di Taiwan ya. Bye bye Mas.